Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usolli wa uslimu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Deden Nurul Mustafa, NIM 12320202005, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Akan menjelaskan tentang pemikiran Fahrudin Ar-Razi. Dari ini tugas pembelajaran filsafat pendidikan Islam, filsafat Islam, bukan filsafat pendidikan Islam. Dengan temanya yaitu relevansi pemikiran Fahrudin Ar-Razi tentang keseimbangan akal dan wahyu terhadap realitas pendidikan Islam di era modern. Nah, langsung saja, di era modern saat ini pendidikan Islam menghadapi tantangan besar. Banyak siswa pintar secara akademik, tetapi kurang memiliki akhlak, disiplin dan tanggung jawab. Pendidikan cenderung menekankan kemampuan berpikir rasional, namun melupakan pembinaan spiritual. Akibatnya muncul krisis moral dan hilangnya nilai-nilai keagamaan di kalangan pelajar. Nah, di sini pemikiran Ar-Razi sebagai seorang filsuf dan teolog Islam menawarkan solusi penting melalui konsep al-jam baina al-aql wa al-naql, yaitu satuan antara akal dan wahyu. Menurut Ar-Razi, akal dan wahyu tidak boleh dipisahkan. Akal digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan, sementara wahyu menjadi pedoman moral dan kebenarannya. Jika keduanya seimbang, lahirlah manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, seperti itu. Tapi namun faktanya dari data Kemenag 2023 dan BRIN 2022 menunjukkan bahwa lebih dari separuh lembaga pendidikan Islam masih berfokus pada aspek akademik. Pembinaan akhlak dan spiritual belum berjalan maksimal. Nah, ini menandakan adanya kesenjangan antara teori dan realitas pendidikan Islam saat ini. Nah, di sini saya menawarkan solusi atau berpendapat gitulah dari Ar-Razi yang mengajarkan pentingnya pendidikan integratif gitu ya. Nah, solusinya antara lain di sini ada 4 solusi ya. Yang pertama itu membangun ilmu umum dan agama dalam kurikulum. Nah, jadi disatukan. Misal contoh seperti ini. Gimana nih? Pembelajaran sains gitu ya. Nah, kita buatkan contohnya itu tentang tauhid atau ketakwaan kepada Allah, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai solusinya biar dari spiritualnya juga dapat gitu ya. Terus lagi solusi yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing moral dan spiritual. Nah, jadi guru tidak hanya menekankan pembelajaran doang, jadi cuma menyampaikan pembelajaran, tapi pas di luar pembelajaran anaknya itu tidak menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh gurunya, misalkan disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya, seperti itu. Terus lagi poin yang ketiga, membiasakan kegiatan spiritual di sekolah. Nah, misalkan sekolah mengadakan mewajibkan siswanya itu untuk sholat berjamaah. Nah, itu bisa membuat siswanya itu terbiasa nantinya.
jadi terbiasa, terdorong. Nah, nanti itu akan tertanam dalam dirinya. Seperti sholat duhur berjamaah, setelah sholat duhur berjamaah berzikir bersama, terus ada kultum dan lain sebagainya. Nah, terus poin yang keempat, nilai siswa berdasarkan akhlak bukan hanya dari nilai ujian saja. Ya, misalkan seperti ini contoh, guru tidak hanya mengambil nilai siswa itu dari hasil ujian, tapi ambil juga dari sikapnya gimana sih biasanya di sekolah, di luar lingkungannya, cara ngobrol sama teman, cara bersikap sama guru, hormat atau tidak, menerapkan sifat disiplin atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Nah, seperti itu. Pembelajaran yang diajarkan di kelas ditanamkan ke dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ya diharapkan dari keempat solusi ini, dengan menerapkan konsep keseimbangan antara akal dan wahyu tadi dari Fakhruddin Ar-Razi, pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan sejati pendidikan Islam, ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang pemikiran Ar-Razi yang tadi. Nah, kata-katanya seperti ini, teman-teman. Ilmu tanpa wahyu melahirkan kesombongan. Nah, sedangkan ilmu tanpa akal kita akan kehilangan arah. Mari kita satukan keduanya, ya, agar pendidikan Islam kembali mencetak manusia, ya. Manusia yang menjadi manusia, bukan manusia sembarangan gitu, ya. Bukan manusia tapi manusia fisiknya, tapi pikirannya seperti binatang. Nah, kita jangan melahirkan manusia seperti itu. Marilah kita melahirkan manusia, mencetak manusia yang memiliki ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.